Siapa Apa? kamu? Bingung? Gak usah bingung. Aku adalah kamu di masa yang akan datang, yang kesini mau memberitahukan kamu kalau setelah ini ada tamu. Masa sih? Mungkin. Bilangin gak percaya. Kalau nggak percaya, setelah ini pasti akan ada orang yang melangkah menuju ke sini, kemudian dia mencoba membuka pintu, dan akhirnya dia berpikir lagi. Setelah itu dia mengurungkan niatnya untuk masuk ke sini, tapi dia akhirnya masuk. Dalam hitungan ketiga dia akan masuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Khalid. Aku Pak Maul. Aku yang asli. Aku yang asli, aku. Aku. Hei. Ya apa Pak Khalid? Kemarin katanya ada kendala yang perlu diceritakan. Tapi sebelum sampean cerita-cerita, saya minta izin ini nanti untuk direkam biar sebagai pembelajaran gitu Pak. Oke, boleh Pak. Oke. Silahkan. Kira-kira apa Pak? Kendala-kendala di sini? Yang saya rasakan ketika waktu itu Pak, pembelajaran bahasa Jawa ini Pak. Pembelajaran bahasa Jawa. Pembelajaran bahasa Jawa itu dirasa kurang gimana gitu untuk anak-anak ini Pak. Kurang Jadi, greget ngono ta? bisa dikatakan kurang greget dan juga kurang menarik nih buat anak-anak. Padahal kalau dilihat secara umum kita kan juga orang Jawa Pak ya. Nah, sedangkan ini anak-anak milenial. Nah, ini Bapak mungkin tahu sendiri gimana respon anak-anak kalau melihat kearifan lokal dengan bahasa Jawanya itu. Berarti yang kita bicarakan ini terkait dengan pembelajaran bahasa Jawa yang sudah saya lakukan, yang dianggap anak-anak atau yang selama ini berjalan itu kurang menarik buat anak-anak, atau gimana? Bisa dikatakan kurang menarik itu loh Pak. Ya. Oke. Terus dalam pembelajaran bahasa Jawa yang sudah saya lakukan itu apa ya Pak sih yang sudah saya lakukan? Oke. Kemarin selama saya belajar itu mengajarkan anak-anak itu mulai dari berbagai metode Pak. Ya karena kan masih anak-anak ya yang saya ajarkan itu kepada siswa-siswi kelas 3. Nah ini kan masih di kelas bawah ya Pak ya. Saya sudah menggunakan kayak sulap gitu Pak. Sulap. Biar anak-anak itu juga menarik perhatian lah. Setelah sulap itu saya melakukan materi yang saya sampaikan. Nah jadi setelah sulap kemudian materi yang saya sampaikan buat anak-anak responnya awalnya baik. Nah ketika di tengah-tengah itu mulai agak kendor, terus berbagai metode lagi yang saya ajarkan kayak jigsaw ya Pak ya. Jigsaw. Nah itu tetap aja seperti itu Pak. Gimana ini Pak? Menurut sampean yang sudah sampean lakukan itu sudah maksimal apa belum? Waktu pembelajaran itu? Kalau menurut saya nih ya saya kira maksimal Pak. Karena apa ya? Yang pertama tadi anak-anak sudah merespon. Nah, ketika di tengah-tengah muncul permasalahan tersebut. Terus menurut sampean hambatan-hambatan yang ada di pembelajaran sampean itu apa saja? Hambatan-hambatan yang menyebabkan mungkin anak-anak itu tidak berminat atau kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hambatan-hambatan sampean apa saja? Kalau hambatan yang saya terima Pak ya itu hambatan baik dari guru atau dari murid atau dari lingkungan sekitar bisa. Oke, dari murid sendiri. Nah, salah satunya itu tugas Pak. Tugas. Oke, tugasnya jadi agak gimana Pak? Kurang di ini jadi nggak dikumpulkan gitu Pak. Nggak dikumpulkan, tugas nggak dikumpulkan. Terus
ada lagi ketika saya bertanya kepada anak-anak, anak tidak merespon. Kadang ada yang menjawabnya itu ngalor ngidul gitu Pak. Jadi nggak sesuai dengan apa yang saya tanyakan ke siswanya. Berarti tugas, terus kemudian pertanyaan Pak Gale yang tidak sesuai dengan ekspektasi lah, jadi tidak sesuai dengan respon yang diharapkan Pak Gale dari murid ke Pak Gale. Selain itu ada lagi hambatan-hambatan, itu kan hambatan mungkin dari apa ya itu? Dari segi murid, dari segi murid. Terus setelah itu mungkin ada hambatan dari sisi yang lain, mungkin dari guru atau rekan guru, atau mungkin dari orang tua dan lain sebagainya, atau dari materi mungkin. Iya Pak, mungkin dari saya sendiri juga Pak ya, karena kalau menurut saya itu ya pembelajaran yang menarik itu yang bagaimana, apakah dengan cara-cara untuk menghibur, salah satunya contohnya tadi sulap atau metode jigsaw. Nah di sisi lain itu juga media yang ini Pak, saya kurang ini bisa ini namanya untuk meningkatkan pemahaman anak dengan media betul, itu gitu ya. Pak. Berarti medianya juga seharusnya membutuhkan media yang mendukung, lebih mendukung. Iya, itu yang saya maksud Pak. Iya. Tadi kan terkait dengan respon anak yang kurang sesuai ekspektasi, terus tugas yang belum dikumpulkan, terus ada lagi itu media yang belum mendukung. Nah dari ketiga ini Pak, menurut sampean apa yang bisa sampean lakukan untuk mewujudkan agar tiga ini bisa terlaksana, misalkan ekspektasinya sesuai dengan harapan, terus kemudian tugasnya anak-anak bisa mengumpulkan, terus yang ketiga media pembelajaran yang mendukung ini bisa diadakan. Nah itu menurut sampean yang bisa sampean lakukan apa saja? Ya kalau menurut saya ini Pak, karena kita kan tim teaching ya Pak. Tim teaching. Betul. Jadi kita harus ada support dari tim teaching, kemudian orang tua dan juga lingkungan. Ada lagi juga karena media tadi Pak. Nah, jadi dari tim teaching, terus support dari sekolah, dari support lingkungan, dari sekolah orang tua sama orang tua ya. Jadi ada 3 itu Pak. Jadi kalau ini nanti saling mendukung, jadi proses pembelajaran ini akan berjalan langsung secara baik gitu. Jadi berjalan seperti yang ingin sesuai ekspektasi itu. Mungkin kalau yang ini yang tugas ya, tugas yang bisa sampean lakukan mungkin mencari dukungan lain. Betul, ya, dukungan lain. Terus yang kedua tadi selain tugas, terus media pembelajaran. Nah ini bagaimana, apa yang sampean lakukan agar media pembelajaran itu bisa ada untuk mendukung pembelajaran sampean? Yang sampean lakukan kira-kira apa? Yang saya lakukan untuk media ini maksudnya seperti contohnya gitu ya Pak itu? Ya mungkin media yang yang sampean butuhkan itu apa sih yang bisa saya lakukan agar media yang saya butuhkan ini ada? Oke. Jadi seperti ini Pak. Saya itu kan terkadang ketika pembelajaran kayak huruf aksara Jawa. Nah ini ya. Saya itu benar-benar membutuhkan yang nyata gitu loh Pak. Medianya itu yang nyata. Terus jadi anak-anak itu misalkan huruf ho itu berarti seperti itu. Jangan misalkan cuma gambar aja. Kalau gambar itu kadang anak-anak ingat pada saat pembelajaran saja. Kemudian setelah setelah selesai pembelajaran anak-anak sudah lupa. Nah, saya kira anak-anak itu bisa mungkin salah satunya mempunyai huruf yang nyata tadi dan kemudian dikasihkan ke anak-anak gitu. Jadi setiap anak itu memiliki. Betul. Oke, untuk media berarti mungkin yang bisa saya lakukan tadi yang saya sampaikan ya. Mungkin membuat
sebuah media yang itu nanti diuntukkan anak-anak. Betul. Biar anak-anak nanti bisa menggunakannya sesuai dengan apa ini namanya kegunaan ketika materi diterangkan seperti itu. Itu untuk yang media pembelajaran. Kemudian yang ketiga tadi apa ya? Tugas. Tugas tadi sudah. Terus ini apa? Sesuai ekspektasi tadi. Anak-anak kan ngomong masih bingung gitu. Bingung, terus setelah itu mempraktekannya juga bingung. Nah itu dari yang sudah Samen lakukan, apa yang bisa solusi apa yang bisa Samen buat agar itu lebih baik lagi? Oke, solusi yang itu ini Pak. Saya juga lupa ini. Jadi gini, jadi kalau anak-anak ketika tidak sesuai ekspektasi ya Pak tadi Pak ya. Anak-anak saya suruh untuk menghafalkan Pak. Jadi kayak pembiasaan. Oh, pembiasaan di rumah. Iya betul. Jadi ketika di rumah itu dibuat pembiasaan dan itu prakteknya seperti apa Pak? Nah, prakteknya untuk praktek di rumah itu minimal itu anak itu bisa menyebutkan 4 suku kata Pak. 4 suku kata bahasa Jawa. Iya betul. Itu dipraktekkan dengan ini enggak? Dengan apa itu namanya? Dengan misalkan orang tua apa itu. Iya, jadi dipraktekkan langsung misalkan ini Pak ya kita ambil kata yang paling dasar ya kan. Ketika anak dipanggil orang tua itu seharusnya menjawab bagaimana kalau bahasa Jawa. Nah, misalkan dalem Pak, nggih. Nah, gitu. Jadi ada nggih, dalem atau kula Pak. Nah, atau apalah gitu Pak. Jadi yang paling dasar dulu. Kemudian untuk berikutnya bisa jadi kata kerja, terus apa itu benda-benda di sekitar lah. Jadi yang familiar itu ya, sekitarnya. Kayak sapu, terus sulak lah kalau bahasa Jawa kan sulak atau moceng gitu Pak. Iya. Jadi paling dasar dulu lah Pak. Itu yang saya lakukan untuk anak-anak di rumah. Berarti tadi yang sampean rangkum dari apa yang mau sampean lakukan itu, yang pertama membuat media tadi ya, membuat media. Terus yang kedua itu meminta atau memaksimalkan dukungan sekitar. Betul. Biar maksimal pembelajarannya yang kedua. Dan yang ketiga tadi membiasakan untuk ngomong bahasa Jawa itu di rumah atau dengan orang tua atau dengan teman, lingkungan sekitar itu Pak. Nah dari ketiga ini itu yang menjadi prioritas jenengan itu apa? Maksudnya yang jadi prioritas itu yang pertama yang Samen lakukan kira-kira yang mana dulu? Kan ketika ini dilakukan bersamaan, jebret itu kan agak bingung juga. Betul, ya ini. Oke, jadi mungkin yang paling dasar ya Pak. Kalau menurut saya ini ya itu tadi cara bicara kita tadi. Ngobrol dengan teman, guru dan juga lingkungan. Nah, ini yang paling prioritas menurut saya. Kemudian tugas. Nah, tugas. Oke. Yang ketiga tadi apa Pak? Dukungan. Oke. Setelah ini tugas dilakukan, nah pasti kalau anak mengerjakan sendiri pasti kan nggak bisa Pak. Betul. Makanya ada dukungan dari orang tua. Apalagi pandemi sekarang ini ya. Nah, betul. Ini sangat ekstra ini. Itu Pak. Berarti yang pertama dilakukan tadi apa? Ngobrol atau bicara. Pembiasaannya di rumah dulu. Kemudian tugasnya. Dan yang terakhir dukungan oleh orang tua. Itu. Oke, mantap. Berarti Samen wis ngerti apa yang bisa dilakukan ya. Mungkin komitmen Samen gimana untuk melaksanakan itu, harusnya seperti apa komitmennya Samen untuk melaksanakan itu? Komitmen saya ya ini Pak, saya bertekad. Jadi kalau misalkan orang tua, lingkungan sekitar, guru atau bahkan media-media yang mendukung itu jadi benar-benar full gitu loh Pak. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau misalkan mendukung ya terus lanjutkan. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi nggak ada lah istilah setengah sudah nyampe 70% tiba-tiba ada yang udah karena kesibukan. Mohon maaf, mungkin ada kesibukan orang tua atau karena media yang kurang maksimal. Nah itu jadi
gitu Pak. Akhirnya guru gak semangat, media gak maksimal. Teman harus bertekad ya, maksudnya Iya. komitmennya itu melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Betul, iya. Oke, mungkin ya semoga berhasil Pak yang semalam. Amin, amin, Tapi amin, mungkin setelah pertemuan ini, kapan ini kita bisa ketemu untuk membahas ini lagi? Siapa tahu nanti ada berita bagus nih guys. Oke. Nah, sebenarnya gitu Pak, yang saya harapkan dari Pak Maulana juga gitu. Setelah melakukan proses pembelajaran tadi, nah kita nanti kan evaluasi ya Iya, Pak betul, ya. Nah, betul. Ada kendala tiap minggu ada betul. evaluasi. Kendala apa yang sudah dirasakan pada saat yang tadi metode tadi dilakukan, kira-kira berhasil atau tidak. Nah, itu mungkin yang akan kita bahas di episode selanjutnya Pak. Oke, terima kasih Pak. Obrolan ini sangat bermanfaat sekali. Saya juga terima kasih atas waktunya. Ya, Sama-sama Pak. Ya, oke. Pak. Oke. Iya.